Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Kali ini gue bakal memberikan 8 informasi update jelang pertandingan big match antara Belgia melawan Italia. So guys, jangan kemana-mana, langsung aja diklik tombol subrek-nya ya. Terima kasih, hatur nuhun. Lanjut. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Terima kasih buat teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat gitu kan di luaran sana, tetap jaga kondisi badan gitu kan, walaupun pertandingan Euro ini kadang dini hari sampai jam 2 sampai jam 4 baru selesai. Mungkin teman-teman mudah-mudahan selalu sehat guys ya. Oke, jadi berbagai dinamika gitu ya menjelang partai big match ini gitu, sudah memasuki babak 8 besar gitu kan. Berbagai dinamika sudah terjadi gitu ya, dari mulai partai pertama Italia Turki sampai dengan hari ini kita membahas Belgia Italia itu di babak 8 besar. Kita sudah banyak pertandingan kita lalui gitu kan. Mungkin sekarang tensinya semakin menghangat, semakin seru, wah semakin mengkerucut nih siapa yang akan jadi pemenang ya, karena ini harus ada pemenangnya guys ya, babak 8 besar gitu. Nah, buat teman-teman semua mungkin yang kurang memahami si konten gua, jadi kalau konten gua ini adalah hanya menyajikan data-data rekapan dalam bentuk tabel, gua analisa, kita narasikan secara dadakan, dan gua buatkan persentase peluang yang memang itu hanya hitung-hitungan rumus sederhana gitu ya, persentase peluang. Memang artinya peluang nanti menang seri kalah itu adalah babak 90 menit, karena memang secara hitungannya gua menghitung seperti itu guys kalau untuk persentase peluang. Tapi sekali lagi, dalam hal persentase peluang itu akan ada keluar pemenang ya buat teman-teman semua. Tetapi angka gua ya, jadi ibaratnya teman-teman nanti memaknainya nggak pasti semuanya ya, semuanya tidak pasti, bisa menang, bisa seri, bisa kalah gitu ya. Jadi semuanya berpeluang, tidak pasti misalkan oh iya bakal ini menang, nggak pasti juga. Ini hanya persentase peluang, tergantung keyakinan teman-teman semua. Sekali lagi nanti gue kasih ilustrasi di belakang ya, persentase peluang seperti apa ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami konten ini secara bijak gitu ya. Kalau memang itu hanya hitung-hitungan di atas kertas, di atas lapangan berbeda semuanya. Nanti kita lihat aja nanti guys ya, siapa yang akan jadi pemenangnya. Nah, itu sedikit gitu kan, salam kenal buat yang baru gabung juga, apa kabar gitu ya. Kita langsung lanjut nih. Ini Italia Italia ini mainnya di mana guys? Itu mainnya di Allianz Arena. Jadi mereka ini adalah dua tim besar yang memang tidak ada unsur X tuan rumah di sini guys gitu ya. Jadi tidak ada faktor unsur X tuan rumah, tempatnya netral di Jerman. Jadi semua punya peluang yang sama. Nah, untuk menghangatkan suasana sebelum kita bahas line up, kita lihat dulu unsur X-nya berdasarkan yang udah gue temukan mungkin ya. Jadi yang pertama gitu, gue mau nyampein kalau Belgia sama Italia itu menurut ranking FIFA, Belgia peringkat ke pertama, Italia peringkat ke-7. Terus ternyata sejarahnya gitu ya, di perhelatan Euro Italia pernah juara di tahun 1968, juara sekali. Tetapi Belgia prestasi terbaiknya hanya runner up, itu sekali di tahun 1980. Nah, ternyata mereka punya kemiripan ya, ada jodoh nih. Mereka di Euro 2016, di perhelatan Euro sebelumnya, mereka dua tim ini sama-sama gagal di babak 8 besar guys. Italia terhenti oleh langkahnya dia oleh Jerman di babak 8 besar, sedangkan Belgia secara tak terduga gitu sekali lagi dikalahkan Wales di babak 8 besar Euro 2016. Kalau nggak salah skornya 3-1, koreksi aja kalau salah misalkan. Nah, kemiripan lainnya gitu, chemistry lainnya, mereka waktu babak grup mereka sama-sama juara grup gitu kan, dengan poin sempurna 3 ya. Yang poin sempurna itu Belanda, Belgia, Italia, itu 9 poinnya, 3 kali kemenangan, dan mereka juga sama-sama mencetak banyak gol. Kalau nggak salah 7 guys ya, sama-sama mungkin ya guys, koreksi aja kalau salah. Nah, motivasi unsur X lainnya di sini adalah Lukaku sama Immobile ya. Immobile itu udah nyetak 2 gol, Lukaku 3 gol. Nah, unsur X di sini adalah mereka berdua ini adalah mempunyai peluang besar untuk menjadi top skor. Karena apa?
top skor sementaranya adalah Ronaldo yang udah terhenti langkahnya, dikalahkan oleh Belgia. Jadi punya peluang nih dua orang ini nih. Nah, tapi kan kita nggak pernah tahu nanti siapa yang lebih banyak mencetak gol. Bisa aja pemain lainnya ya, tapi ini adalah unsur X guys ya. Jadi supaya nanti seru gitu pertandingannya, teman-teman ada baiknya lihat line up. Nah, jadi ini udah gua rangkum ya, kira-kira pemain-pemain yang akan diturunkan itu seperti ini guys ya. Antara Lukaku main sepertinya, di Immobile juga main di Itali. Tetapi teman-teman bisa lihat di sini gue sepertinya menyoroti mungkin Thorgan Hazard gitu ya. Siapa tahu nanti menjadi pemain kunci lagi di Belgia ya. Kalau di Itali mungkin gue sepertinya menyoroti Chiesa. Barangkali ini bisa jadi pemain kunci kemenangan Itali nantinya. Jadi antara dua pemain ini mungkin karena spiritnya mereka di partai sebelumnya itu lagi bagus-bagusnya ya mungkin ya. Oke guys, kurang lebihnya itu. Jadi antara pemain gua nggak terlalu banyak ke arah line up, kita akan membahas ke arah data. Nah dari situ kita lihat nih sejarah dua tim ini gitu ya, 5 partai sebelumnya bermain sama siapa aja. Oke, Belgia sama siapa aja, termasuk partai kemarin terakhirnya, sama Itali nih sama Austria nih terakhir tuh ya, kemarin tuh seri dan menang di babak perpanjangan waktu itu 2-1 guys. Nah semuanya termasuk yang sini, ini adalah rekapan, ibaratnya ini pertandingan yang lebih intim antara mereka berdua head to head. Nah ini nih terjadi ya, 5 partai sebelumnya mereka head to head itu dari mulai tahun 1999, artinya sekitar 22 tahun yang lalu, sampai dengan yang terupdate itu di babak Euro gitu ya. Itu 2016 itu di babak Euro, babak grup gitu Euro. Segrup nih Italia sama Belgia gitu ya, kalah ternyata Belgia 2-0. Dari situ semuanya gua rekap, gua ramu guys, sekali lagi direkap manual. Tampillah data-data tabel ini guys. Jadi tabel 1 sama tabel 2. Nah, bisa teman-teman lihat artinya dari tabel 1 sama tabel 2. Tabel 1 dulu kita bahas. Ternyata 5 partai sebelumnya ya, Belgia itu menang 5 kali secara sempurna, Italia menang 4 kali. Sebenarnya 5 sebenarnya, cuman gua tulis di sini serinya sekali karena ini artinya rekapan 90 menit. Sebenarnya 5, cuman ibaratnya serinya ini gua tulis 1 kali karena secara ini 90 menit. Kalau yang tabel 1 guys ya, tabel 1 ini hitungan 90 menit gitu ya semuanya. Di antara menang sama serinya ini hitungan 90 menit. Ngegolinnya ini kita rekap semuanya. Nah teman-teman bisa lihat rata-rata range attack, ngegolin, kebobolan gitu kan. Ternyata di sini antara ngegolin Italia lebih banyak dibandingkan dengan Belgia. Nah itu tadi guys ya, lebih produktif ternyata, tetapi mereka pertahanannya sama-sama rapat ini, 1 gol. Jadi selain produktif, dua tim ini juga rapat dan bertahan. Kalau kita sandingkan dengan tabel 2 head to head keduanya, 5 partai sebelumnya Italia lebih unggul. Mereka menang 3 kali, Belgia menang 2 kali. Oke, tanpa ada yang seri guys ya. Nah terus dari kebobolan itu Italia lebih ini ya, lebih banyak ngegolin gitu ya, 9 ke gawang Belgia, Belgia cuma ngegolin 7 ke gawang Italia. Jadi teman-teman bisa lihat lagi ininya tabelnya. Jadi Italia lebih produktif. Nah kalau misalkan kita lihat lagi dari tabel 1 sama tabel 2, ini kecenderungannya sepertinya mengarah ke Italia sedikit ya guys. Jadi mengarah ke Italia sedikit. Tapi kalau misalkan kita tampilkan tabel ketiga dan keempat, kita lihat lagi, tarik lagi 5 partai sebelumnya. Kalau secara statistiknya ini kan kalau ini hitungan gua gitu semuanya gitu, udah gua rekap gol-golnya segala macam. Kalau gol ini gol total ya semuanya ya, gol total. Nah di babak itu 5 partai sebelumnya ngegolin menang Italia, block shot menang, corner kick menang. Nah tapi gue menyoroti gol babak pertama sama gol babak kedua ya. Ini Italia sama Belgia ini sama di babak pertama ya, 4 gol. Tetapi di babak kedua itu Italia ada lonjakan yang cukup signifikan ya guys, 9 gol itu ya. Terus Belgia 5 gol, sama-sama mereka ada lonjakan, tetapi Italia lebih produktif ya itu. Tapi kalau misalkan ketika mereka bertemu ya, ternyata statistiknya agak berubah gitu ya, berubah
ada perubahan. Belgia naik di block shot gitu kan, Italia agak turun di shot on goal, terus corner kick juga meningkat semuanya ya. Italia agak turun ini, tapi Belgia naik nih di corner kick gitu ya. Shot on goal gitu kan, ada perubahan shot on goal sama di corner kick ya, itu sedikit ya kita bisa perhatikan. Tetapi ada lonjakan di sini untuk block shot untuk Belgia ya, kalau kita bandingkan ya data 3 sama 4 teman-teman bisa lihat. Nah kalau misalkan di tabel 3 sama tabel 4 gitu di shot on goal, dibandingkan kalau Italia sama Belgia nih, Belgia Italia ketika mereka bertemu, ternyata Italia lebih produktif ngegolin ke di babak pertama ke gawang Belgia itu 5 gol. Sedangkan Belgia lebih produktif ngegolin ke gawang Italia itu di babak kedua 5 gol juga. Jadi berkebalikan ya. Kalau Italia lebih produktif di babak pertama, Belgia di babak kedua. Seru sih. Jadi saling serang. Ya. Itu tadi guys. Jadi ketika dua tim hebat ketemu ya mungkin gambarannya akan seperti ini gitu ya. Harapannya saling serang gitu. Karena harus ada pemenang. Nah, gimana kira-kira menurut teman-teman setelah melihat data-data yang udah gua rekap ya? Mudah-mudahan ini artinya mewakili apa yang sudah sejarah yang tadi udah ditulis gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ibaratnya cenderung bingung ya, mau yang mana, kita lihat dulu tabel odds. Tabel odds ini adalah kita bisa lihat ternyata di luaran sana itu banyak pendukung siapa? Italia ternyata ya. Italia kelihatan di sini lebih banyak yang diunggulkan. Terlihat dari tabel 0,5 Italia sama 0,5 Belgia. Itu angka Italia oddsnya lebih kecil, berarti Italia lebih diunggulkan. Bahkan tarikannya itu sampai dengan minus 1,5 tuh. Jadi gimana ya, jadi Italia ini sepertinya pendukung Italia lebih yakin sama Italinya gitu ya. Tetapi sekali lagi ya itu tergantung keyakinan teman-teman. Nah di sini gue mau ngasih ilustrasi guys, persentase peluang menurut rumus gue berdasarkan data-data yang udah direkap. Sekali lagi berdasarkan data-data ya yang udah ada di sini. Jadi gue nggak ngawur gitu ya. Ini hanyalah ilustrasi yang memang sudah ada datanya gitu ya. Kita buatkan rumus. Jadi di sini gue tulis nih menang seri kalah Italia. Gue tulis Italia memang karena Italia sebagai tim yang diunggulkan, tetapi sudah mempunyai perhitungan persentasenya masing-masing guys, menang seri kalah. Nah sebelum gue berikan data perhitungan rumus gue mau ilustrasi ke teman-teman. Jadi misalkan ya, jangan kata lawan Belgia, ketika misalkan lawan timnas Indonesia ya, misalkan gue tulis nih, misalkan Italia lawan timnas kita Indonesia, Italia menang 70%, Italia seri 10%, Italia kalah 20%. Nah kekalahan ini berarti peluang timnas Indonesia bisa menang, hitungannya ya di atas kertas. Nah kan kecil nih timnas misalkan 20%, tetapi kalau misalkan gua sebagai fans berat gitu ya nggak masalah gitu, gue yakin aja timnas bakal menang gitu ya, walaupun gue tahu persentasenya, hitungan segala macam menurut orang-orang, menurut siapapun ya nggak masalah gitu ya, gue yakin. Tapi gue tahu resikonya. Kalaupun kalah ya udah tahu gitu, udah siap dengan kekalahan itu. Seperti itu guys. Jadi kembalikan lagi keyakinan teman-teman sekali lagi ya, apapun, karena di bola ketika bermain prit gitu, Italia main misalkan sama Indonesia main, belum tentu juga nanti Italia menang. Kenapa? Karena di bola banyak faktor ya, bisa faktor penonton, dukungan penonton, terus faktor pertandingannya gitu kan, banyak offset, banyak corner, tendangan di blok segala macam, faktor cuaca lah segala macam, mungkin kan unsurnya banyak guys yang akan campur aduk di lapangan itu. Jadi semuanya berpeluang. Itulah dia keunikan di bola gitu ya, tapi kita menikmati gitu di situ. Nah sekarang kita masuk nih ke Italia sama Belgia. Nah sekarang hitungan gua persentase peluangnya ya, sekali lagi nih, ternyata menurut hitungan gua, rumus gua, Italia berpeluang menang itu 34,5, berpeluang seri 33,5, berpeluang kalah 32%. Jadi antara 34,5, 33,5 dan
32%. Berarti 32% ini adalah milik Belgia ya. Milik Belgia untuk menang. Nah, sekarang semuanya berpeluang untuk menang seri kalah. Teman-teman mendukung siapapun pasti ada yang bakal kecewa. Karena apa? Karena hitungan ini 90 menit ya, akan ada pemenangnya semuanya. Siapa? Antara Italia sama Belgia. Harus siap. Kenapa? Ya karena kalau nggak siap kalah antara Italia sama Belgia, mending Italia mundur atau Belgia mundur gitu loh. Nggak siap kalah, silakan gitu kan. Tapi kan nggak mungkin. Ini harus terus main gitu. Jadi dua tim ini antara Italia sama Belgia udah terima nih masing-masing pemainnya nih. Pemain Italia harus udah siap kalah dan siap menang juga gitu loh. Jadi sama seperti teman-teman sebagai pendukungnya pun seperti itu harusnya. Jadi jangan selalu siap untuk menang tapi nggak siap untuk kalah. Nah itu digaris bawahin. Sekarang artinya peluang dari gua ini adalah hitung-hitungan di atas kertas gitu ya, rumus-rumus sederhana gitu segala macam. Di atas lapangan semua kembalikan lagi ke kepercayaan teman-teman dan apapun bisa terjadi. Nah itu tadi. Jadi gua sudah menyajikan data-data. Gue sebagai pencinta bola, penikmat bola, hanya ngobrolin bola di sini, memakai data dan menganalisa. Ya itu tadi teman-teman. Gue netral, gue enjoy aja apapun yang terjadi ya wis gitu loh. Enak-enak aja kalau gue mah gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga seperti itulah gitu. Harus siap dengan seperti pemain Itali, siap menang siap kalah gitu. Oke, jadi kiranya barangkali itu aja guys, karena gue mau langsung ngedit dan persiapan untuk konten Ukraina lawan Inggris ya teman-teman. Mudah-mudahan sehat selalu. Gue juga langsung ngerekap, langsung ngedit, langsung tayang buat teman-teman semua. Kalau teman-teman semua membutuhkan data-data seperti ini yang update gitu kan, barangkali dibutuhkan untuk teman-teman lihat ya semuanya, mempertimbangkan semuanya atau memberikan dukungan ke siapa, tolong support channel ini terus dengan klik tombol subscribe-nya, subrek gitu kan, komen, like, apapun itu silahkan. Mudah-mudahan kita di sini bisa saling enjoy gitu ya, saling komen segala macam, saling sapa gitu kan, saling mendoakan juga mudah-mudahan. Nah kiranya itu aja guys. Mohon maaf kalau misalkan nanti ada narasi gua atau kalimat gua, penyampaian gua, data gua, editan gua, uploadan gua, apapun kesalahan gua, mudah-mudahan teman-teman memaklumi karena gua mengerjakan ini semua sendiri gitu kan. Ketemampuan gua, keterbatasan gua ya hanya inilah yang mudah-mudahan terbaik buat teman-teman semua. Barangkali itu aja. Sekali lagi sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih. Rapapau, dadah.